Halo, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah manajemen jaringan. Pada pertemuan ke-11 ini, materi yang akan dibahas adalah netwatch dan graphing di mikrotik. Apa fungsi dari netwatch dan lalu apa fungsi dari graphing di mikrotik? Netwatch sendiri adalah sebuah tools yang tersedia di router mikrotik yang fungsinya adalah untuk memantau konektivitas dari jaringan. Kalian bisa mengkonfigurasi netwatch yang fungsinya adalah untuk mengetahui status dari jaringan yang kalian kelola. Apakah statusnya up, yang artinya terhubung ke internet, atau down, yang berarti tidak terhubung ke internet atau putus. Nah, graphing sendiri adalah menampilkan statistik dari jaringan kalian dalam bentuk grafik. Kedua tools ini bisa kalian gunakan konfigurasinya baik melalui command maupun melalui inbox. Untuk tutorial kali ini saya akan memberitahukan caranya dengan menggunakan inbox. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, netwatch adalah salah satu fitur di mikrotik yang fungsinya untuk memonitor kondisi sebuah host, di mana ada kondisi di mana seorang administrator harus memonitor keadaan sebuah host yang bisa jadi merupakan host yang sangat penting. Misalnya, host tersebut merupakan pimpinan, sehingga ketika misalnya pimpinan tersebut tidak dapat terhubung ke internet, maka kalian sebagai pengelola jaringan itu bisa langsung cepat merespon tanpa perlu adanya laporan terlebih dahulu atau dipanggil terlebih dahulu. Begitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini, fitur netwatch ini bisa diakses melalui tools. Jadi ketika kalian sudah login, kalian tinggal memilih menu tools. Kemudian di bagian tengah itu ada netwatch. Untuk menambahkannya sendiri, kalian tinggal menambahkan tanda plus, yang artinya menambahkan host yang akan dimonitor konektivitasnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini ada contoh punya di router kampus, intervalnya 1 menit. Nah, kebetulan di sini hanya ada satu host, di mana saya setting timernya selama 100 second. Jadi ketika lebih dari 100 second, maka dia dianggap down. Kemudian statusnya saat ini sudah up. Kemudian, kalau kita lihat di sini, netwatch bisa memonitoring host dengan IP address tertentu. Jadi ketika misalnya kalian ingin memasukkan beberapa host, kalian tinggal menggunakan tanda plus tadi. Seperti itu. Nah, bagaimana cara netwatch mengetahui bahwa konektivitas ini up atau down? Dengan cara mengirimkan ping. Jadi, router bisa melakukan ping ke IP address tersebut, berarti statusnya up. Kalau misalnya gagal, berarti statusnya down. Up dan down ini juga tidak hanya dipengaruhi oleh trouble jaringan, tapi apabila misalnya hostnya tersebut sedang tidak menggunakan perangkat. Jadi biasanya dia menggunakan alamat IP ini digunakan untuk laptop, kemudian laptopnya dimatikan, ya otomatis nanti statusnya itu akan down. Nah, pada kasus kali ini saya menggunakan network host ini untuk memantau gateway, di mana gateway ini digunakan oleh seluruh klien yang ada di kampus untuk terhubung ke jaringan menggunakan IP public. Oke, parameter yang ada di netwatch yang pertama adalah host, yang kedua interval maksud saya, kemudian yang ketiga adalah timeout. Host ini adalah informasi IP address dari device yang akan dimonitoring. Interval, netwatch akan bekerja mengirimkan ping. Jadi misalnya pada parameter interval ini saya tulis selama 1 menit, maka pada waktu netwatch mengirimkan ping itu akan bekerja selama 1 menit untuk mengecek kondisi host. Kemudian
Timeout ini merupakan jangka waktu berapa lama host akan dianggap down jika ping yang dikirimkan di router tidak mendapat respon. Jadi ketika sudah 100 milisekund dia tidak merespon, ya statusnya akan berubah menjadi down. Seperti ini. Misalnya saya matikan. Kemudian Ether 1 saya linknya akan down. Kemudian beberapa saat kemudian dia akan up. Nah, hasil konfigurasi tadi itu bisa dilihat pada menu log. Dan log ini bisa juga, selain dari log, laporan up atau down-nya sebuah host itu juga bisa dikirimkan melalui email. Sehingga apabila kalian tidak sedang meremote routernya, tidak sedang login ke Winbox, tetapi kalian selalu membuka email melalui handphone, kalian sudah bisa melihat status dari sebuah host tersebut. Caranya bagaimana? Memanfaatkan email yang juga berada pada tools di MikroTik. Apa yang harus dikonfigurasi? Yang harus dikonfigurasi adalah server email itu sendiri. Misalnya kalian menggunakan Google. Kemudian port yang digunakan, biasanya port yang digunakan adalah port 587. TLS-nya yes. Kemudian from ini merupakan subjek. Kemudian kalian tinggal memasukkan akun kalian, user berupa alamat email, kemudian password kan email dari password Google tersebut. Kemudian kalian juga bisa mengkonfigurasi lanjutan ketika perubahan status, misalnya dengan cara memasukkan pada bagian up dan down sebuah script, yaitu tools email, send to alamat emailnya apa, subjeknya apa, kemudian alamat dari hostnya apa, TLS-nya apa. Begitu juga dengan yang down-nya. Misalnya, contohnya to email send to email at yahoo.com. Email at yahoo ini merupakan alamat email tujuan yang akan menerima status dari host saat down ataupun saat sudah up. Gitu. Nah, dengan script di atas, maka ketika status ada perubahan baik dari down ke up maupun dari up ke down, maka kalian bisa mengecek inbox di email kalian untuk mendapatkan notifikasi. Itu untuk tutorial dari NetWatch. Jadi NetWatch ini sangat-sangat penting. Jadi tergantung kondisi di mana jaringan kalian membutuhkan pemantauan yang lebih ekstra atau tidak. Kemudian Grab. Nah, kalau NetWatch tadi itu hanya bisa dilihat dari log maupun dari email berupa notifikasi, sedangkan untuk Grab ini sendiri, ini nanti statistik jaringan kalian itu nanti akan ditampilkan dalam bentuk graf yang tentunya lebih mudah untuk dilihat maupun dievaluasi. Oke, menunya juga sama, masih ada di tool, kemudian graphing, kemudian kalian bisa tanda plus. Nah, untuk memanfaatkan tools ini, akses router via web itu harus diaktifkan. Jadi kalau misalnya di sistem kalian untuk akses HTTP remote dari routernya dimatikan, maka graphingnya tidak bisa dilihat. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu di mana kalian menonaktifkan seperti FTP, web, jadi hanya mengaktifkan lewat Winbox misalnya. Jadi si router hanya bisa diremote melalui Winbox. Maka untuk menggunakan tool graphing, akses router via web itu harus diaktifkan. Nanti aksesnya bagaimana? Menggunakan format alamat http://ip router/graph pakai S. Misalnya IP routernya adalah 192.168.105/graph. Nah, interface mana yang ingin kalian pantau statistiknya? Jadi untuk melihat dalam minggu ini penggunaan bandwidth itu seberapa banyak, seberapa besar, dalam sehari itu seberapa besar, itu nanti akan kelihatan. Jadi bisa dievaluasi apakah bandwidth yang ada sekarang itu cukup atau kurang. Kemudian selanjutnya, ketika kalian sudah memilih tanda plus, kalian harus memilih interface yang ingin dipantau grafiknya. Misalnya saya ingin memantau
salah satu interface untuk internal. Saya menggunakan interface Ether 2. Maka setelah saya pilih Ether 2, kemudian saya pilih OK. Kemudian graphic settingnya dia akan menyimpan data selama 5 menit. Oke. Allow address ini berarti alamat yang bisa mengakses. Ya, kita anggap semuanya aja, semua alamat. Oke, kemudian ini hasilnya. Karena ini konfigurasinya baru dilakukan, itu alamat lokal gateway punya saya 192.168.0.1/grabs. Kemudian yang saya setting tadi Ether 2 LAN. Kemudian setelah kita klik, maka akan muncul grafik seperti ini. Karena ini baru di setting, jadi statistiknya masih sedikit, belum sampai 5 menit, ini masih kosong. Nanti akan kelihatan penggunaan harian, penggunaan mingguan, penggunaan bulanan, dan penggunaan tahunan, seperti itu. Jika ada pertanyaan mengenai materi netwatch dan graphing di Mikrotik, kalian bisa ajukan melalui Classroom ataupun melalui grup di WA. Nah, untuk memperdalam ilmunya, silahkan kalian lihat di Classroom kalian. Di situ sudah ada slide, juga sudah ada video serta materi link yang lain yang menjadi referensi dan bisa kalian gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.